Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemirsa dan pencinta Al-Mubin di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah, barakah, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang ada, dan mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Mubin, kita lanjutkan pengajian kita, kitab Bada'idz Zuhur fi Waqa'idz Zuhur, yang selanjutnya yaitu wa amma Mikail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Mikail alaihissalam, dan malaikat Mikail alaihissalam yang sudah lewat kita ceritakan malaikat Jibril, yang kemudian ini kita hari ini, pertemuan kali ini kita ceritakan tentang malaikat Mikail. Wa ma Mikail alaihissalam fa innahu muwakkalun bi arzaqi bani Adam. Dan malaikat Mikail alaihissalam, dia adalah muwakkal, malaikat yang diwakili oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rezeki kepada Bani Adam. Wat-tayr wal wahshi wa bil amtar, dan menyampaikan rezeki bukan hanya kepada Bani Adam, kepada burung-burung dan kepada binatang-binatang yang lainnya, yang sehingga yang hal ini seperti halnya wa bi amtari was sahab wal bihar wal asjar, dan menghujani mereka Bani Adam, air, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain. Was sahab, memberikan kabut-kabut yang di gunung-gunung, ya, yang di bukit-bukit, yang di mana saja. Wal bihar wal asjar wa kullan nabatin, dan di lautan. Jadi artinya di lautan ini banyak makhluk, ya, yang memberikan rezeki, yaitu Mikail sama saja. Wa asjar wa kullan nabatin, dan memberikan rezeki kepada tumbuh-tumbuhan dan pada pohon-pohonan. Nah, itu juga sama malaikat Mikail. Wa masifatuhu, dan sifatnya malaikat Mikail, fayarwi anna lahu raisyan akhtar. Dia, malaikat Mikail itu mempunyai sisik. Kalau kita bilang sisik, akhdar yang hijau. Kalau zamrud, seperti warna zamrud. Fi kulli rinati alfa wajhin, rishatin alfa wajhin, di pada setiap sisiknya itu 1000 wajah. Wa fi kulli wajhin alfa famin, dan setiap wajah itu mempunyai 1000 mulut. Tapi kulli famin alfa lisan, dan setiap mulut itu mempunyai 1000 lisan. Yastaghfiruna lil mudznibin, lisan itu membaca
istighfar untuk para orang-orang yang berdosa. Min ummati Muhammadin, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhluqullahu ta'ala bi kulli yaumin sab'ina alfa mulkin ala sifati. Dan Allah menciptakan setiap hari itu 70.000 malaikat serupa Mikail. Sifatnya seperti sifat Mikail. Wakaluna bil arzak, yang diwakili untuk menyampaikan rezeki ala nahwi ma huwa muwakkal bi kama marra. Seperti halnya malaikat Mikail yang diwakilkan menyampaikan rezeki kepada makhluk. Wa yarwi annahu lamma ayana Mikailin nar lam yadhak ba'da dzalik. Diriwayatkan pada waktu Mikail melihat neraka, maka Mikail itu tidak pernah tersenyum karena saking takutnya melihat neraka, melihat apinya itu. Walam yatabassam, dan tidak pernah tersenyum, tidak pernah tertawa ya pada mulai waktu itu. Min haulin ma'ayana minan nar khaufan minal jabbar. Kenapa? Karena saking takutnya siksa api neraka itu, yang maksudnya takut kepada Allah yang Maha Jabbar ya. Wa Israfil alaihi salam, dan kita ceritakan yang kemudian ini malaikat hamalatul arsy, yang pertama Jibril, kemudian Mikail, kemudian yang sekarang kita bahas lagi Israfil. Annahu sahibu nafkhil sur. Israfil ini tugasnya sahibu nafkhil sur. Tugasnya meniup sangsakala ya, meniup sangsakala. Wa yarwi anna Allah Ta'ala khalaqa Israfil qabla Mikail. Diriwayatkan bahwa Israfil ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Mikail. Khamsa mi'ati amin, 500 tahun antara penciptaan Israfil dan Mikail gitu ya. Wakalahu bisur, kemudian Allah memberikan tugas untuk meniup sangsakala. Wa yarwi anna sur kaha'atil qaran. Diceritakan bahwa sur itu, sangsakala, kaha'atil qaran, seperti halnya serupa qaran, serupa tanduk, serupa tanduk. Bi khaliyatun nahal. Justru khaliyatun nahal, yang mana ujungnya itu kecil, yang sininya besar, kalau bunyi ngang gitu kan. Wahya tastaqiru fihal arwah tulahu ma baina samai wal ard. Dan di sekitar Israfil itu banyak arwah-arwah, yang mana di sekitar arwah itu Allah ciptakan arwah ini di langit dan bumi. Di sekitar langit dan bumi ini banyak arwah, artinya makhluk-makhluk Allah ya. Artinya makhluk-makhluk Allah yang diam di langit dan diam di bumi. Maka faidzan qadat ayyamud dunya amarahullah Ta'ala. Nah, ini ketika dunianya ini mau akan dimusnahkan, maka Allah memerintahkan. Maka ketika dunia ini akan dimusnahkan, Allah memerintahkan kepada Israfil ayan fakha bidzalikal qaran, untuk meniup sangsakala tersebut. Fatahujul arwah, maka arwah itu jadi istilahnya mendengar suara sangsakala ini klenger. Klenger, bahasa kita kan klenger. Mintil kal khaliyati, karena saking bisingnya itu, kerasnya itu suara sangsakala.
wa hiya tatawahaju wa yanfahu, sehingga menjadi kelengar tadi. Wa yanfahu bisur salah sunafhat, dan malaikat Israfil itu ketika mau menghabis akhir dunia ini, mau kiamat nanti, sang sakalanya itu ditiup 3 kali. Nah, 3 kali ditiup, al-ula nafhatul faz'i. Yang pertama sang sakala ditiup untuk apa? Tiupan pertama itu mengagetkan. Nah, mengagetkan seluruh makhluk di dunia ini. Wasani nafhatus sa'ki, yang kemudian yang kedua, tiupan yang kedua itu agar supaya tiupan itu menjadi kelengar. Nah, orang itu menjadi kelengar. Wasalisu nafhatul ba'si, yang ketiga, tiupan yang ketiga, yang akhirnya tiupan yang ketiga ini Israfil menumbuhkan, nah, atau istilah kita menumbuhkan ya, seperti kayak kalau tanaman itu menumbuhkan, karena orangnya pada mati semua. Ya, makhluknya pada mati semua, maka membangkitkan. Nah, artinya hari Yaumul Ba'si itu hari pembangkitan. Israfil meniup 1 kali lagi, ketiga kali. Nah, maka makhluk-makhluk yang telah mati itu dibangkitkan kembali, namanya Yaumul Ba'ats. Nah, wa yarwi Israfil annahu ajnahatun la tuhsa. Diceritakan, diriwayatkan bahwa Israfil itu mempunyai banyak jangjang, banyak sayap. Nah, banyak sayap. Wa qad a'tallahu quwwatan 'ala sa'iril malaikati. Allah memberikan kepada Israfil kekuatan yang lebih daripada malaikat yang lain. Jadi Israfil ini malaikat paling kuat ya, paling gagah, paling agung, wa azman, dan paling agung. Wa yarwi anna Jibril ma'azamatihi tara bi ajnihatihi nahwa 300 amin. Diceritakan Jibril, dengan keagungan Jibril itu, Jibril pernah meliputi atau melewati keagungannya Jibril, melewati siapa? Melewati Israfil. Ternyata 300 tahun mabaina anfi Israfil, cuman sampai ke hidungnya Israfil, nggak nyampe full ya. Nggak nyampe lewat 300 tahun mabaina anfi Israfil cuma sampai hidungnya Israfil. Wasyafatihi, itu antara hidung dan dari sini ke sini saja itu 300 tahun. Jibril, astagfirullahaladzim, ini orang gede-gede amat. kayak gitu ya, ini makhluk gede-gede amat. Pama balaghu miqdar dzalik, dan kadang kata satu pendapat bahkan tidak nyampe. Madzalika qila inna a'dhamal malaika mulkun. Ada lagi dalam riwayat, dan satu riwayat, sesungguhnya ada malaikat yang sangat agung, sangat besar, yaitu yuqalu lahu ruh, yang namanya ruh katanya. Ini kan pendapat. Kalau Allah Ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, yauma yaqulu ruhu wal malaikatu saffa. Nah, ini ayat ini menceritakan tentang malaikat ya. Artinya ada yang dinamakan malaikat yang paling besar itu adalah ruh, yang dimaksud adalah Israfil. Nah, ini wa yarwi anna hadzal mulk alladhi ismuhu ruh. Nah, ini yang disebut malaikat ruh namanya. Yaqulu yaumal qiyamah saffan wahdahu li'azamihi wa jamil malaikat saffa. Dan nanti di yaumil qiyamah
malaikat yang besar ini yang dinamakan ruh ini akan berbaris atau dia berdiri sendiri, berdiri saking besarnya karena godenya malaikat itu yang namanya ruh. Dan malaikat yang besar itu adalah malaikat pimpinannya gitu kan. Malaikat-malaikat yang lain juga berbaris di belakang. Fayakunur ruh ala qadril malaikah li'azmi khalqatihi. Maka yang namanya malaikat ruh itu ala qadril malaikah, menguasai seluruh malaikat karena kebesarannya, kegagahannya, keagungannya. Itu Allah ciptakan. Wa amma Israel, dan ada lagi yang namakan Israel. Israel ini fa'innahu maqul biqabdil arwah. Malaikat Israel ini diwakilkan oleh Allah untuk apa? Untuk mencabut ruh. Nah, ruh makhluk semua. Min bani Adam, dari anak Adam, wa ghairihim, dan selain anak Adam. Nah, semua makhluk. Wa kadzalika sa'irut tuyur wal wuhush wa kullu dzi ruh. Dan begitu juga burung-burung dan hewan-hewan yang lain, dan setiap yang punya ruh itu akan dicabut oleh Israel, malaikatnya. Itu memang udah tugasnya Israel. Wa yarwiyana sifatuhu ka sifat Israfil. Sifatnya Israel ini kayak sifat Israfil. Wa annahu jalisun ala sarir. Dia duduk itu di kayak macam apa ya, di risbang atau kita tempat tidur ya, tempat tidur sarir, tempat tidur yang indah, yang bagus. Bisama disah, letaknya di langit yang keenam. Nah, duduknya di sana. Walahu arba'atu ajnihatin mumtadatan minal masyriq ilal maghrib. Malaikat Israel ini mempunyai empat jangjang, 4 sayap, mumtadatun minal masyriq ilal maghrib, yang istilah yang bisa dilebarkan nanti sayapnya ketika dia mau ngambil ruh, ya kan? Mau cabut sini, enak. Kayak dunia ini kayak begini. Kayak kecil. Sehingga antar masyriq dan maghrib itu kecil. Wa yarwi anna fi sa'iri jasadihi. Nah, diceritakan di seluruh jasadnya itu banyak mata. Jasadi uyunan nadhiratan. Banyak matanya. Jadi matanya enggak satu Israfil itu. Matanya di setiap sudut. Di tubuhnya itu banyak mata. Ila kulli dzurruh nadratan, melihatnya kepada setiap ruh gitu. Fa idza qabada ruh ahadin umiyat minhul ain. Maka ketika dia mencabut seorang atau seorang makhluk Allah, maka mata yang satu itu akan terpejam ya. Satu mata akan terpejam, artinya sudah mati gitu kan. Yang tadi melihat ruh tadi, istilahnya. Ilaihi fa idza matal makhluq na jami'uhum dhahabat tilkal uyun kulliha. Ketika Israel itu mencabut seluruh makhluk, maka mata yang tadi banyak, seluruh tubuhnya mata, nah itu akan terpejam semua. Ya, karena sudah mati semua. Ya Allah, maka hilanglah itu semua matanya yang ada di badannya, katanya. Alati fi jasadihi walam yamku illa ainihi. Terkecuali ada mata satu. Nah, terkecuali ada matanya satu. Yang mata yang lain yang segitu banyaknya di tubuhnya, di kakinya, di mana-mana ada. Nah, ini hilang karena makhluk itu semua udah mati.
terkecuali dia sendiri, matanya maka jelas satu, dia sendiri. Faya'lamu annahu la yabqa illa huwa, maka dia tahu bahwa ini mata yang satu ini, oh saya belum mati. Ya Allah, yang akhirnya Israfil juga mencabut dirinya sendiri oleh Allah. Kata Allah, Israel cabut. Siapa lagi? Kan la yabqa wajhu rabbika illa bil jalali wal ikram, ya kan? Tidaklah semua makhluk itu akan tetap kecuali panah, kecuali rusak. Kamu makhluk saya kan, kata Allah begitu. Jadi kamu harus mati. Ya cabut sendiri. Aduh, kesakitan nyabut sendiri. Oh ternyata sakit, ya Allah. Ya iyalah, kamu nggak ngerasa sakit nyabut orang itu. Ya Allah. Nah, sehingga begitu nyabut sendiri, maka Allah memberi dia bisa untuk menyabut. Jadi Allah manggil namanya Israel itu, kemudian gampang dia keluar ruhnya. Mati dia sendiri. Maka kecuali Allah yang tidak mati. Wa amma akhbarul jan faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-jan huwa dzukurul jan. Dzukurul jin. Jan itu kata Ibnu Abbas ini adalah dzukurul jin. Mereka itu orang laki-laki, makhluk laki-laki sejenis jin. Itu jan namanya. Ala ajnasin mukhtalifatin, dan dia bisa mencala putri, bisa jadi cowok, bisa jadi cewek, dia bisa jadi rupa apa saja, makhluk apa saja bisa. Faminhum ummamun yuqal lahu nahabir wa ummun lahu yuqalu lahu nahamir. Maka ada kalanya jan ini umat yang dikatakan namanya nahabir, atau umat yang dikatakan sering disebut nahamir. Nah, umat-umat ini wahadil ummah kabani Adam, yakuluna wa yashrabuna wa yatanasaluna wa minhumul mu'minun wal kafirun. Seperti halnya tadi umat-umat jin ini, jan ini seperti umat Bani Adam, ya. Ternyata mereka yakuluna wa yashrabuna, mereka makan, mereka minum. Nah, mereka wayatana saluna, dan mereka itu nikah, ya, sehingga ada turunan-turunannya gitu. Wa minhumul mu'minun wal kafirun, dan mereka diantara mereka itu ada mukmin, ada kafir. Nah, kepercayaan syaihuhum iblis la'anahullah. Nah, pendetanya atau istilahnya syekhnya, guru besarnya itu iblis namanya. Iblis namanya itu guru besarnya, syaihuhum. La'anahullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iblis. Maka innallaha ja'ala sakanus sama'il malaika wa ja'ala sakanil ardil jan. Maka sesungguhnya wa yarwi annallaha ja'ala sakanus sama'il malaika, diriwayatkan Allah menciptakan tempat diam malaikat itu di sama, di langit, dan Allah menciptakan tempat diam para jan itu di bumi adanya. Falamma syakatil wuhus wa tayr min af'alil jin wal alban khalaqallahu jan. Sewaktu makhluk ini, hayawan semacam burung dan sejenisnya, makhluk hayawan ini resah oleh keadaan jin dan makhluk alban yang sudah saya ceritakan kemarin, ya. Maka Allah mengutus atau menciptakan jan. Nah, kemudian Allah menciptakan jan kama taqaddama dzikruhu, seperti yang telah kita ceritakan waktu kemarin. Falamma khalaqal jan askanahum fil ardi, maka Allah menciptakan jan ini menetap di bumi. Falamma sakanu taharabu ma'al alban. Setelah jan itu diciptakan di bumi, karena masih ada makhluk alban di sana, maka
perang antara jan dan makhluk alban. Nah, sehingga faqwal jan alaihim, maka Allah menguatkan makhluk jan mengalahkan alban. Nah, mengalahkan makhluk alban yang semacam raksasa tadi. Pahalakuhum an akhirihim, sehingga sampai makhluk jan itu punah, makhluk alban itu punah oleh makhluk jan. Walam yakun lahum baqiyatun baqal jan fil ardi, maka tidak adalah makhluk alban yang tadi, sehingga yang tetap ada di bumi ini model makhluk jan yang ada di bumi. Patanakahu watanasalu, sehingga beranak, bercucu, istilah banyak turunannya makhluk jan ini, hatta malul ardi, sehingga memenuhi daerah bumi. Semua waqa bainahumul tahasud wal bagha, sehingga terjadi saking banyaknya jan, maka terjadi saling hasud, saling benci. Maka terjadi sering wa kasratu ka kasura fihim safaqud dima wasyawushu ba'duhum, dan terjadi pembunuhan antara kaumnya, antara jan dan jan lagi. Pasyakat al-ardi ila rabbiha, maka kemudian bumi ini menjadi resah, sehingga bumi itu mengadu kepada Allah. Fa'inda dzalika ba'asallahu junudan minal malaikah wa ma'ahu iblis. Sehingga Allah mengutus kepada mengutus ke bumi ini, yaitu tentara Allah, dan bersama tentara Allah itu malaikat, minal malaikat, daripada malaikat, wa ma'ahum iblis, dan beserta, istilahnya bukan saja malaikat saja, tapi ada juga iblisnya. Wa kana ismu Azazil, dan itu adalah iblis, itu namanya Azazil, iblisnya. Wa kana raisul malaikah wa taradal jan, maka waktu itu adalah pimpinan wa kana raisul malaikah wa taradal jan minal ard, sehingga makhluk jan itu dikalahkan oleh bangsa malaikat yang dipimpin oleh Azazil, iblis. Dipimpin oleh iblis. Maka jan-jan itu, makhluk-makhluk jin itu, sehingga diperangi, kalah. Patawajjahu ila syu'bil jibal, udah kalah, maka kamu udah kalah, sekarang kamu minggir. Diamnya bukan di atas gunung, tapi di permukaan gunung, di lereng-lereng gunung, adanya di lereng-lereng gunung. Wasakanu biha famulku iblisul ardi minhum, sehingga berdiamlah di sana, di lereng-lereng gunung, dan iblis juga diam di sana. Fakana ya'budullah ta'ala fil ardi wa fis sama. Maka fakana ya'budullah ta'ala, mereka ada yang beribadah kepada Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Fa'ajabu binafsihi wa dakhiluhul kabr. Waktu itu memang terjadi, umat-umat itu ada ibadah kepada Allah, kepada Allah, yang di langit, yang di bumi, malaikat itu ibadah kepada Allah. Karena iblis itu pimpinan malaikat tadi, si Azazil itu, yang kemudian ngerasa besar diri, masuk dalam dirinya sifat kibrun, sifat takabur. Fa'atala Allah ala ma fi qalbihi, maka Allah melihat dalam diri iblis itu ada sifat takabur. Pada diri jan-jan itu, termasuk artinya tadi iblis yang jelasnya, dan makhluk jan yang seluruhnya terjadi termasuki sifat kibrun, sifat takabur. Seperti halnya Allah menceritakan dalam Quran, faqala azza man qail wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah kata malaikat, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ketika qala rabbuka, Allah berkata kepada malaikat, saya jadikan di bumi ini ada khalifah. Khalifah di bumi. Qalu ataj'alu ma fiha mayusbiqud dima mayafsidu fiha mayusbiqud dima. Ya Allah, kata malaikat, apakah engkau akan menciptakan kembali makhluk-makhluk yang selalu bertempur, selalu perang, selalu beradu, ya kan? Selalu saling mendolimi. Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami makhluk engkau ya Allah, kata malaikat, yang selalu membaca tasbih, yang selalu memujimu, yang selalu membersihkan namamu ya Allah. Nah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau malaikat. Dan apa yang malaikat tahu itu atas Allah yang memberitahu, kan begitu istilahnya. Apa yang kau tidak tahu saya lebih tahu. Nah gitu ya, artinya malaikat tahu apa kamu malaikat, saya lebih tahu daripada kamu. Maksud kamu itu begitu, kata kamu itu pendapat kamu, dan saya jadikan seperti ini, kamu nggak tahu maksud saya, ayo kan. Nah, sehingga wa qalul malaikat ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima, maksudnya kaman taqaddama dzikruhumul minal jin wal alban. Maksudnya malaikat itu, sampean panjenengan ya Allah menciptakan makhluk yang selalu berbuat dolim, selalu bertempur, selalu ini seperti halnya yang telah diceritakan tadi, makhluk jin dan makhluk alban, ya. Fainahum kan yufsiduna fil ardi, mereka karena mereka suka seperti itu. Sudahlah. Itu sampai kita zikru qissat Adam. Nanti kita untuk pertemuan yang akan datang, kita akan ceritakan tentang kisah Nabi Adam. Ini saja yang rupanya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.